Perkenalkan, saya Sahlan. Pada video kali ini kita akan membahas listrik dinamis. Jadi ini bahasan pertama di video fisika untuk kelas 12. Oke, yang pertama di listrik dinamis itu nanti kita akan belajar arus listrik seperti yang tampil di layar. Terus nanti kita akan kenalan tentang hambatan, hukum Ohm, terus kenalan lagi tentang rangkaian listrik, seri paralel, dan sebagainya. Terus juga kita akan coba menghitung rangkaian listrik arus arah dengan hukum Kirchhoff. Dan terakhir kita akan bahas tentang daya dan energi listrik. Mungkin materi listrik dinamis ini pernah dibahas waktu kelas 9. Jadi merecall kembali, mengingat kembali, tapi kita akan menambahkan beberapa hal gitu ya, untuk di SMA ini. Oke, yang pertama arus listrik. Jadi arus listrik itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi misalnya di sini ada gambar ya. Ada gambar, di sini ada lampu, terus ada baterai. Baterai tahu ya ada dua kutub positif dan kutub negatif, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan lampu dengan baterai, dihubungkan positif dan negatif, apa yang akan terjadi? Akan nyala ya pasti lampunya, jadi akan nyala. Tuk. Nah, kenapa sih lampu bisa nyala? Nah, karena ada arus listrik itu. Jadi arus listrik itu yang menyebabkan lampu menyala. Kenapa bisa ada arus listrik? Jadi arus listrik itu sebenarnya adalah aliran muatan positif pada sebuah konduktor. Konduktornya dalam hal ini sebuah kabel. Nah, aliran listrik ini, arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi yang positif. Ini disebut potensial tinggi. Potensial yang lebih tinggi gitu ya. Ke potensial rendah, gitu ya. Potensial rendah. Atau kadang-kadang kita sebutnya kutub positif, gitu ya. Kutub negatif. Nah, jadi arus listrik itu sendiri aliran muatan positif pada sebuah konduktor dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi pada kenyataannya perlu diingat, istilah arus listrik dari positif ke negatif itu sebenarnya hanya konvensi saja, hanya kesepakatan saja. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah yang mengalir itu sebenarnya muatan negatif, karena yang bisa mengalir, yang bisa bergerak bebas itu justru muatan negatif atau elektron. Jadi sebenarnya ketika arus mengalir dari positif ke negatif, pada saat yang bersamaan elektron mengalir ya. Jadi elektron pun mengalir dari negatif ke positif. Ini saya tanda dengan elektron, seperti itu ya. Nah, jadi akibat dari aliran elektron dari negatif ke positif, muncullah arus listrik dari positif ke negatif. Mereka terjadi bersamaan. Tapi sebagai mempermudah, sebagai apa ya, supaya lebih make sense gitu. Jadi dengan kebiasaan sehari-hari kita, kalau kita hubungkan baterai positif dan negatif kan dia nanti nyala ya lampunya. Tapi kalau misalnya kita balik, dia nggak akan nyala, karena ya yang sebenarnya terjadi kan yang pada gambar di sini itu yang muncul positif ke negatif, seperti itu. Jadi perlu diingat, arus listrik itu kebalikannya arus elektron. Kalau arus listrik dari positif ke negatif gitu ya. Kalau elektron dari negatif ke positif. Oke, berikutnya kita akan kenalan tentang kuat arus. Jadi besarnya arus listrik itu biasanya nanti kita akan cari gitu ya, atau bisa diketahui. Nah, kita harus tahu besarnya arus listrik itu apa sih? Nah, besarnya arus listrik disebut dengan istilah kuat arus, atau kadang-kadang beberapa buku atau beberapa soal ya, arus listrik aja udah cukup sebenarnya, cuman sama aja ya. Jadi besarnya arus listrik disebut dengan kuat arus, yang didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu. Jadi kuncinya di situ ya, banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang konduktor setiap satuan waktu. Nah, secara matematis dinyatakan dalam I itu kuat arus sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Ya, I itu kuat arus, satuannya ampere, simbolnya A ya. Ini bacanya ampere. Muatan listrik, satuannya coulomb, C hurufnya, coulomb. Dan waktu S ya, second atau detik gitu ya.
Nanti apa itu muatan dan bagaimana interaksinya akan ada bahasannya lagi di video tentang listrik statis. Tapi sekarang kita fokus ke sini dulu. Jadi I sama dengan Q per T. Nah, Q itu sendiri karena tadi seperti yang saya katakan arus listrik kan sebenarnya aliran elektron gitu ya. Cuman karena kesepakatan kita ambil yang positifnya, tapi sebenarnya dia aliran elektron ya. Nah, Q itu sendiri nilainya sama dengan N kali E. E ini suatu konstanta, suatu bilangan, suatu nilai. Itu besarnya nilai muatan elektron itu sendiri. Yang besarnya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb gitu ya. Dan N itu jumlah elektron. Jadi bisa dikatakan berapa banyak sih elektron yang ngalir setiap satuan waktu. Nah, itulah arus listrik. Oke, berikutnya kita akan bahas hukum Ohm dan hambatan atau simbolnya R. Ya, jadi yang pertama hukum Ohm dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Ini ada sebuah rangkaian listrik. Jadi ini simbol dari beda potensial atau tegangan ya, sumber tegangan. Yang garisnya lebih panjang itu kutub positif, yang garisnya pendek itu kutub negatif. Nah, di sini yang bentuknya zigzag ini simbol dari hambatan atau resistor gitu ya. Simbol dari R. Saya simbolkan dengan R. Nah, seorang ilmuwan Pak Ohm ini namanya, beliau melakukan eksperimen, melakukan suatu meneliti sesuatu. Nah, yang diliti apa? Jadi beliau ingin menemukan hubungan antara beda potensial atau tegangan itu sendiri dengan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi di sini ada arus gitu ya. Ya, ada arus I, V. Oke. Nah, ketika beliau hubungkan rangkaian resistor ini dengan suatu beda potensial, suatu tegangan, maka akan muncul arus sekian. Misalnya resistor yang dipakai, nilai hambatan yang dipakai itu sekian ohm, itu nanti satuan ohm. Lalu beliau kasih tegangan sekian volt dan muncul arus sekian. Nah, ketika tegangannya diperbesar, beda potensial diperbesar, arusnya juga membesar. Begitu juga sebaliknya, ketika tegangannya diperkecil, arusnya juga mengecil. Fenomena ini mematuhi hukum seperti ini, mematuhi grafik seperti ini. Jadi ketika beda potensial naik, arusnya juga naik. Maka nanti dia selalu ketemu di satu titik. Jadi konstan terus. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Jadi beda potensial atau tegangan itu sendiri sebanding dengan kuat arus. Makin besar beda potensialnya, makin besar juga arusnya. Dan juga sebaliknya, makin kecil beda potensialnya, makin kecil arusnya. Dan secara matematis dituliskan seperti ini. R itu nilai hambatannya, nilai R-nya. Nilai R-nya harus konstan dong, ya nggak? Kalau ininya konstan, berarti kalau V-nya besar, I-nya juga harus membesar gitu. Dan kalau V-nya mengecil, I-nya juga mengecil. Atau kadang-kadang ditulis seperti ini. V tegangan senilai dengan I-nya arus dikali nilai hambatan itu sendiri. Ya, R itu hambatan atau resistor, seperti itu ya, resistor nama alatnya. Satuannya ohm. Tulisannya gini, ohm. OHM. Itu simbolnya pakai abjad Yunani, omega. Nah, V itu tegangan, satuannya volt. Dan I itu kuat arus, satuannya ampere yang tadi ya. Seperti itu. Jadi gitu. Oke, berikutnya setelah tadi kita tahu hukum Ohm dan bagaimana hubungan antara beda potensial dan arus, kita sekarang masuk ke hambatan itu sendiri, jadi resistansi. Teman-teman tahu resistor? Kalau belum pernah dengar mungkin lampu gitu atau apapun, AC, lampu dan segala perangkat listrik kita sebenarnya punya nilai hambatan, punya nilai resistansi. Dan itu ditentukan oleh kalau kita jauh lebih ke dalam lagi, ditentukan oleh komponen-komponen di dalamnya. Di situ ada entah ada kawat kah atau ada bahan-bahan lainnya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana, itu kawat gitu ya. Kawat itu pun kawat tembaga misalnya itu punya nilai resistansi. Nah, nilai resistansi suatu konduktor, suatu penghantar gitu ya, dipengaruhi oleh jenis bahan. Jenis bahannya apa gitu ya, panjang kawatnya dan luas penampang melintang dari kawat konduktor tersebut. Misalnya saya ambil gambar ini ya. Jadi potongan kawat. Jadi kalau kawatnya kita zoom sampai besar sekali, maka kawatnya akan berbentuk tabung gitu ya, potongan tabung, potongan silinder. Nah, penampang melintangnya itu kan bentuknya lingkaran ya. Nah, inilah si luas penampang dari kawat penghantarnya.
dan L-nya ini panjang kawatnya. Jadi kalau misalnya panjang kawatnya segini, nah berarti kita ukur nilai resistansinya, nilai hambatannya, L-nya panjang ini, terus nilai A-nya itu luas penampang dari kawatnya. Kalau misal kawatnya bentuk lingkaran, ya pakai luas lingkaran. Luas lingkaran ya tahu ya, pi R kuadrat bisa, atau pakai 1/4 pi D kuadrat juga bisa. Nah, L itu panjangnya, dan rho itu nilai resistivitasnya, atau istilah lainnya hambat jenis gitu ya, hambat jenis. Hambat jenis. Jadi menyatakan bahan ini punya nilai hambatan berapa sih, itulah resistivitas. Nah, ini satuan-satuannya ya. Oke, ini rumusnya, maaf ya, rumusnya. Resistivitas itu satuannya ohm meter, ohm dikali meter ya, ohm meter, panjang kawat satuannya meter, dan luas penampang satuannya meter persegi, seperti itu. Dan nilai resistansi sebenarnya juga dapat dipengaruhi oleh variasi suhu. Jadi kalau misalnya pernah gini nggak, lagi main HP nih, terus HP-nya tiba-tiba kepanasan gitu ya, HP panas, tiba-tiba dia mati sendiri. Nah itu si HP-nya punya sistem, kalau nanti suhunya naik, dia akan mematikan rangkaiannya. Jadi istilah seperti itu, sederhana. Itu pengaruh dari suhu. Jadi nilai resistansi juga dapat dipengaruhi oleh variasi suhu. Nah, R-nya, R nilai resistansi sama dengan R0 dikali ya dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, R0 itu sendiri, R itu apa? R itu hambatan pada suhu tertentu, suhu T gitu ya. Nilainya ohm. Dan R0 hambatan pada suhu acuannya. Misalnya pada suhu kamar atau suhu 0 derajat, macam-macam, nanti biasa dikasih tahu seperti itu. Dan alfa itu koefisien suhu resistivitas, satunya per Kelvin. Jadi setiap bahan tuh beda-beda nilainya. Jadi kalau misalnya emas berapa nilai alfanya, kalau tembaga berapa nilai alfanya, kalau besi berapa, pun sama resistivitas juga gitu. Jadi setiap bahan beda-beda nilai rho-nya. Dan delta T sendiri selisih suhu ya. Suhu yang akan diukur dikurang suhu acuannya, satuannya Kelvin. Oke, berikutnya setelah kita tahu apa itu hambatan, kita lanjut ke rangkaian hambatan. Jadi ya, karena ini kita belajar listrik dinamis, maka fokus utamanya biasa pada rangkaian gitu. Jadi susunan seperti di rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik itu ada dua jenis. Yang pertama seri, yang kedua paralel. Kalau seri ya dia satu baris gitu ya, serial kalau bahasa Inggrisnya lah. Kalau paralel dia bercabang seperti itu. Nah, ada perbedaan yang khas di antara dua rangkaian ini. Jadi kalau di rangkaian seri, pada setiap R-nya, pada setiap hambatan ini, itu dia arusnya akan sama terus. Jadi arus di sini sekian sama akan sama dengan arus di sini, akan sama dengan arus di sini. Jadi kalau kita misalnya rangkaian ini nyala gitu ya, dan muncul arus di sini gitu ya, nanti arus ini dia akan jalannya sama terus seperti itu. Ibaratnya kayak misalnya mobil lah, seperti mobil jalan dalam satu jalur ya, mobil pertama yang masuk sini nanti akan keluar di sini juga gitu. Jadi jumlahnya bakal sama terus untuk arusnya, tapi tegangannya beda potensinya beda. Jadi tegangannya itu tegangan di rangkaian seri di sini sama di sini sama di sini itu beda-beda. Nah, dia sebenarnya adalah penjumlahan antara tegangan di sini tambah sini, totalnya tegangan di sini gitu ya. Jadi untuk seri arusnya arusnya sama tapi tegangannya beda, kebagi-bagi sesuai hambatannya. Nah, untuk paralel kebalikannya ya. Nah, kalau setiap paralel misalnya di sini muncul arus ya, untuk I. Nah, ketika dia muncul di percabangan, dia akan ngebagi dirinya sesuai hambatannya gitu ya. Jadi di sini nanti ada arus sekian, ada arus sekian, ada arus sekian, tergantung jumlah hambatannya gitu ya. Tapi kalau misalnya arusnya beda gitu ya, nah kebalikannya tadi seri ya. Kalau seri tegangan sekarang sama, jadi tegangan di titik ini sama dengan tegangan titik ini sama dengan tegangan di titik ini. Jadi dia bakal sama semua. Berapa nilai tegangannya? Sama dengan di sini, seperti itu. Kebayang ya? Nah, biasanya nanti akan ditanyakan juga tentang hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu apa? Jadi kalau misalnya serangkaian ini nih, untuk yang seri atau serangkaian ini dianalogikan atau dijadikan satu hambatan saja. Nah, berapa nilainya? Kalau untuk di seri, hambatan pengganti untuk rangkaian seri, RS gitu ya, itu nilai cukup menyumlahkan total hambatan-hambatan atau resistor-resistornya ya.
R1 tambah R2 tambah R3 dijumlahkan, itu hambatan pengganti untuk rangkaian seri, seperti itu. Nah, kalau untuk di paralel hambatannya bukan dijumlahkan begitu saja, tapi dia 1 per hambatannya gitu ya. 1 per hambatan pengganti paralel RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi 1 per ini R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, itu jadi hambatan pengganti paralelnya, seperti itu. Oke.